Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana ya kisah Nabi Soleh alaihissalam? Dan apa saja ya keteladanan yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Soleh? Adik-adik pastinya penasaran bukan? Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima kefahaman. Tirukan Pak Guru ya, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kita telah berdoa bersama-sama. Mari kita segera mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud. Apa adik-adik semua? Kaum Samud. Kaum Samud tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf. Mereka memiliki tubuh yang besar, tinggi, dan kekar. Mereka juga ahli di bidang pertanian, peternakan. Pertanian mereka sangat maju dan hasilnya sangat melimpah sekali. Orang-orang Samud pandai memahat. Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung. Mereka menjadi pandai mengukir batu gunung dengan indah. Akan tetapi mereka tidak bersyukur. Mereka kebanyakannya kufur dengan menyembah berhala. Nabi Soleh alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaum Samud. Akan tetapi mereka menolak dan menentangnya. Nabi Soleh alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud meminta bukti kebenaran kepada Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi mukjizat. Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh alaihissalam untuk memukul batu. Dipukullah sebuah batu besar hingga terbelah. Di sini kaum Samud itu meminta bukti kepada Nabi Soleh untuk kalau benar-benar Nabi Soleh adalah Nabi Allah dan utusan Allah, maka dia dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh diperintahkan untuk memukul batu. Dan tiba-tiba batu tersebut keluarlah seekor unta betina. Nabi Soleh melarang kepada siapapun untuk mengganggu unta tersebut. Kaum Samud tetap tidak mau percaya. Padahal tadi kan
kaum Samud meminta bukti kalau memang Nabi Soleh adalah utusan Allah, maka bisa mengeluarkan unta dari batu. Setelah diberikan bukti dan Nabi Soleh diberikan mukjizat, yaitu dapat mengeluarkan unta dari batu, kaum Samud masih saja tidak percaya. Mereka tetap mengganggu, bahkan membunuh unta tersebut. Nabi Soleh pun merasa sedih atas perbuatan kaumnya. Beliau menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya yang beriman untuk berpindah ke Palestina. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar dan diikuti dengan gempa bumi. Jadi seluruh kaum Samud mati tersambar petir dan mati karena gempa bumi. Semua kaum Samud yang membangkang mati dan tertimpa bangunan rumah mereka. Itulah azab kepada kaum Samud yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Soleh alaihissalam. Nah, dari kisah tadi, kira-kira apa ya yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Soleh tadi? Keteladanannya adalah apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, apa yang kamu ketahui dari cerita di atas? Apa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam? Nabi Soleh alaihissalam adalah seorang nabi yang pemberani. Berani karena apa? Berani mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, walaupun mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Mereka malah menyakiti Nabi Soleh, bahkan membunuh unta yang tadi mereka minta sebagai bukti. Nah, demi menegakkan kebenaran, Nabi Soleh tidak takut, yaitu selalu berani. Nah, Nabi Soleh selalu berani melakukan perbuatan yang baik dan tidak berani melakukan perbuatan yang salah. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji. Orang yang benar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat salah ya, atau yang berbuat tercela. Ya, mungkin itu saja ya pelajaran pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu menegakkan kebenaran, harus berani menasehati dalam kebaikan. Tentunya menasehatinya dengan cara yang baik, tidak semena-mena walaupun salah langsung dituduh itu salah, tetapi harus kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Begitu ya teman-teman semua. Oke, untuk pelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Dari Pak Guru banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya mengerjakan tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam di bawah deskripsi ini ya. Di dalam video ini ada deskripsinya dan soalnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan, memakai masker kemanapun kita berada, menghindari kerumunan, dan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.